Oke. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak ya. Jadi intercompany transaction untuk yang persediaan dan jasa sekarang. Nah, sebelumnya udah dibahas ada hulu hilir ya, hulu hilir atau down and upstream. Kalau hulu, hulu itu berarti dari atas ke bawah atau down turun ya. Jadi dia downstream dari induk ke anak. Jadi dia melakukan transaksi. Kalau sekarang kan persediaan dan jasa ya, persediaan dan jasa dia jual dari penjualnya induk, dia jual ke anak. Itu hulu. Kalau hilir kebalikannya dia jadi up naik ke atas berarti dari anak dia jual ke induk. Jadi penjualnya adalah induk, penjualnya adalah anak, pembelinya adalah induk itu hilir ya. Nah, karena ini transaksi antara mereka sesuai dengan konsep pertama kita kan bahwa yang dieliminasi itu adalah transaksi antara induk sama anak. Jadi konsolidasi tidak menerima transaksi antara induk sama anak. Konsolidasi hanya menerima induk ke pihak luar, anak ke pihak luar transaksinya. Jadi tidak ada yang antara induk dan anak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, eh, transaksi pertama yang kemarin kita hapus itu apa? Transaksi untuk yang penjualan persediaan, Steffi, yang minggu lalu yang kita hapus apa pertama? Ada penjualan sama COGS sih, Bu. Oke, penjualannya otomatis kita hapus gitu. Jadi kalau induk jual ke anak, ya berarti kan di penjualannya induk itu include di dalamnya adalah penjualan bareng si anak ke anaknya gitu. So, yang penjualan ke anak itu harus dihapus gitu. Jadi kalau di laporan induk ada 100 juta penjualan, 100 jutanya itu 20 jutanya adalah penjualan ke anak, berarti 20 jutanya itu harus dihapus. Konsolidasi hanya menerima yang 80 juta gitu. Ya, jadi kalau ada penjualan mereka berdua, otomatis yang dihapus adalah akun penjualannya dulu. Kedua adalah melekat pasti ketika penjualan itu ada HPP-nya gitu. Jadi HPP-nya pun nanti nempel di penjualan itu pun harus dihapuskan gitu. Jadi kalau induk tadi HPP-nya ada 10 juta, 10 juta itu include di dalamnya anak jualan ke anak 2 juta, maka HPP-nya harus dihapuskan. Ya, penjualan cara mengeliminasinya diletakkan di akun apa? Di kolom konsolidasiannya, Fadlan. Debit atau kredit penjualannya? Kalau mau menghapus itu di debit berarti Bu. Oke, COGS ya? COGS-nya berarti di kredit. Di kredit ya. Berarti kalau nanti ada tadi penjualannya induk 100 juta, di dalamnya ada 20 juta yang punyanya anak, transaksi dia dengan anak. Berarti yang 20 jutanya itu harus dihapus. Caranya menghapus adalah letakkan di jurnal eliminasi, diletakkan di debit gitu. Ya, sementara kalau COGS kan normalnya di debit. Kalau tadi dia punya transaksi dengan anak 5 juta COGS ya, berarti dia harus dihapus. Cara menghapusnya letakkan akun tersebut di kredit gitu. Oke, itu yang pertama yang harus dihapus. Jadi ketika di tahun mau menyusun laporan keuangan dia punya transaksi antara induk sama anak, berarti itu harus dihapuskan. Oke, yang kedua adalah eh, nih kita baca ini ya. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Ya, laporan keuangan tersebut adalah laporan konsolidasian kan yang menggabungkan kinerjanya si parent
si induk dengan kinerjanya si anak digabung gitu. Itu disebut dengan laporan keuangan konsolidasi. PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, walaupun kita tidak menyajikan arus kas ya, itu sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Ya, jadi di dalam laporan keuangan konsolidasian itu mereka jadi satu kesatuan nih, walaupun gabungan antara induk sama anak, tapi di ujungnya di konsolidasian mereka jadi satu gitu. Jadi satu, makanya yang digabungkan di konsolidasian, yang diperbolehkan di konsolidasian di kolom ini. Nih yang ini di kolom konsolidasian ini selalu itu mereka jadi satu. Jadi satu itu artinya induk sama anak digabung, tapi mereka ya jadi satu. Jadi yang hanya bertransaksi dengan pihak ketiga gitu. Ya, jadi konsolidasian menjadikan mereka satu yang benar-benar transaksi dengan pihak luar gitu. Oke, kita lanjutkan lagi eh, teorinya. Nih. Oke, jadi semua aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan bebannya, dan arus kasnya itu disajikan dalam satu entitas tunggal ekonomi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Inilah alasannya mengapa perlu dieliminasi gitu. Ya, ada akun-akun yang transaksi-transaksi yang harus dieliminasi. Oleh karena entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam satu entitas yang dampaknya harus dieliminasi. Nah, ini yang kalian garis bawah ini. Ya, jadi transaksi antara entitas induk dan entitas anak itu menjadi transaksi satu yang dampaknya itu, jadi mereka kalau transaksi berdua itu ya dampaknya harus dieliminasi gitu. Oke. Yang tadi sesuai dengan PSAK 65-nya bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengeliminasi secara penuh ya. Jadi mengeliminasi seluruh transaksi yang berhubungan dengan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha ya terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Jadi emang di kolom eliminasi itu yang dieliminasi adalah seluruh transaksi baik aset yang berkaitan ya dengan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, cash flow yang mereka transaksi antar entitas. Antar entitas itu berarti induk ke anak, anak ke induk gitu. Ya. Nah, sebagai contoh, entitas induk menjual persediaan kepada entitas anaknya. Jadi induk dulu nih, induk jual ke anaknya nih. Oke, persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan non-afiliasi. Ya, dari sudut pandangan laporan konsolidasian, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk anak harus dieliminasi karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Ya, tadi kita berarti kan di sini dia bilang ada induk jualan ke anak ya, dan di anak nanti udah terjual ke pihak ketiga gitu. Nah, Ibu ilustrasikan dulu. Jadi dia bilang di situ eh, induk menjual persediaan kepada anak, ntar ya. Terus dari anak dia jual ke pihak ketiga gitu. Jadi dari induk, habis itu dari induk dia jual ke anak ya, dari induknya dia jual ke anak di sini berarti parent jual ke subsidiary, nih dia jual ke subsidiary dan dari subsidiary dia udah jual ke pihak ketiga. Berarti kan persediaannya sekarang ada di subsidiary ya. Misalnya parent jual persediaan 100.000.
ke subsidiary. Nah, dari subsidiary ini dia sudah jual ke pihak ketiga gitu. Ya, jadi non-afiliasi. Non-afiliasi itu adalah bukan antara mereka lagi berdua. Kalau antara mereka berdua penjualan afiliasi. Ya, jadi atau antar entitas atau intercompany gitu kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, maka kan yang penjualan 100.000 tadi nih, dia kan jual ke subsidiary. Ya, 100.000 tadi itu harus dieliminasi karena dia jual ke anaknya sendiri gitu. Oke, nah masalahnya adalah labanya. Yang akan menjadi masalah adalah pengakuan laba. Ya, ketika misalnya parent jual ke anak, harganya 100.000, dia jual harganya 100.000, tapi COGS-nya misalnya 50.000, oke, COGS-nya 50.000, berarti kan si parent ambil untung, keuntungannya 50.000 kan ya? Nih, oke, boleh nggak Bu dia jualan antara mereka berdua ngambil untung? Boleh. Ya, jadi nggak masalah, silahkan ngambil untung. Walaupun parent jual ke subsidiary atau subsidiary jual ke parent, ya bisnis tetap bisnis gitu. Jadi kalau mereka mau ngambil untung, silahkan gitu. Tapi biasanya keuntungan yang dia ambil dari anak ketika jualan itu ya lebih rendah lah daripada dia jual ke pihak luar gitu. Jadi kalau dia ngambil untungnya 50.000, misalnya di sini dijual ketika jual keluar dia ngambil untungnya 75.000 lah gitu. Ya, umumnya seperti itu gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pengakuan keuntungannya ini. Ya, kalau tadi kan eh, salesnya dihapus, COGS-nya dihapus karena ini transaksi antara mereka berdua. Nah, keuntungannya ini yang 50.000 bagaimana gitu. Ya, nah kita lihat di sini. Oke. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasi, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak harus dieliminasi. Dampaknya tadi harus dieliminasi. Penjualannya dieliminasi, sama COGS-nya dieliminasi. Karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Karena mereka bertransaksi berdua gitu. Oleh karenanya, eliminasi harus dibuat untuk menghapus dampak transaksi penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Dihapus ya. Eliminasi juga harus dibuat ketika persediaan yang diperoleh dari entitas anak, dari entitas induk ternyata belum terjual sampai akhir period. Ya, jadi ketika yang ini tadi belum terjual ke pihak ketiga kan ada untungnya nih, ada untungnya 50.000. Kapan untung ini baru boleh diakui menurut konsolidasi? Ya, keuntungan ini akan diakui pada saat barang tersebut sudah sah terjual ke pihak ketiga gitu. Ya, itu kata kuncinya. Jadi kemarin yang dieliminasi adalah satu penjualan, dua COGS, ketiga adalah masalah keuntungan, keuntungan atas penjualan tersebut. Ya, keuntungan atas penjualan tersebut akan sah menjadi keuntungan menurut konsolidasi ya, baru sah menjadi keuntungan pada saat barang tersebut yang dia beli dari antara induk sama anak itu sudah terjual ke pihak ketiga gitu. Jadi selama barang tersebut belum terjual ke pihak ketiga, maka konsolidasi tidak menerima keuntungan. Tidak akan boleh mencatat di laporan konsolidasian keuntungan yang muncul akibat dari transaksi antara induk dan anak. Ya, itu jadi tiga yang harus jadi concern kalian. Ya, nah kita lihat lagi next ya. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Ya, transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok. Nah, kita bahas dulu yang persediaan sekarang. Nanti kan ada yang jasa, ada yang aset, ada yang utang. Nah, kita concernnya di persediaan. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan, nih ya, ini diwarnain ini. Ini kata kunci penting berikutnya nih. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan antara entitas induk sama anak ya, kita bahas ya, dikatakan belum terrealisasi. Jadi konsolidasi itu menyatakan keuntungan tersebut tidak boleh
diklasifikasikan terrealisasi atau belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak gitu. Jadi segala sesuatu keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan antara induk sama anak belum sah terrealisasi ya jika persediaannya masih ada di entitas induk atau entitas anak. Oke. Namun, ketika persediaan tersebut telah terjual, terjualnya itu ke pihak ketiga ya, maka keuntungan atau kerugian atas penjualan dinyatakan terrealisasi gitu. Ya, baru sah dikatakan terrealisasi. Ya, nah hal ini sesuai dengan PSAK 15 yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu, ya, induk jualan ke anak atau hilir, anak jualan ke induk, diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas anak. Nanti kita lihat ini maksudnya apa. Ya, atau sering disebut dengan fully adjusted equity method. Ya, jadi concernnya di bab 5 ini untuk yang persediaan ya, catatannya adalah transaksi antara induk sama anak. Poin pertamanya adalah kalian harus tahu dulu dia hulu atau hilir. Ya, kenapa Bu penting antara hulu sama hilir? Karena nanti treatment pencatatannya akan berbeda. Kita lihat berikutnya. Jadi tadi hulu adalah dari penjualan induk ke anak. Jadi dia jualan persediaan, induknya jual ke anak gitu. Hilir adalah dari anak ke induk. Jadi kalau kalian baca soal, kalian harus tahu dulu ini siapa penjualnya, siapa pembelinya. Ini masuk ke dalam klasifikasi hulu atau klasifikasi hilir gitu. Ya, karena nanti perlakuannya berbeda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, ketika mereka bertransaksi antara berdua ya, hulu atau hilir tadi, maka penjualan ya, penjualan, maka penjualannya itu dicek dulu di akun penjualan baik induk sama anak, ada nggak penjualan yang antara mereka berdua? Kalau ada, hapus gitu. Nah, karena ada penjualan, maka ada COGS. COGS-nya pun dihapus yang antara mereka berdua gitu. Oke, itu yang poin keduanya. Jadi akun penjualan yang terjadi antara induk sama anak ketika dia bertransaksi berdua, maka penjualannya harus ada penyesuaian. Yang transaksi berdua dihapus, COGS-nya juga. Yang ketiga adalah masalah pengakuan keuntungan atau kerugian. Jualannya juga boleh rugi ya. Misalnya induk jual murah ke anak gitu boleh. Nah, keuntungan atau kerugian sah dikatakan oleh konsolidasi adalah pada saat persediaan tersebut sudah terjual ke pihak ketiga. Jadi kalau persediaan itu masih ada di antara mereka berdua, maka keuntungannya itu belum dikatakan terrealisasi gitu. Ya, jadi misalnya parent jual ke anak, nih dia jual 100.000, HPP-nya 25 misalnya. Ya, nah sampai akhir tahun pada saat kita mau bikin laporan keuangan konsolidasi, kan berarti persediaannya ada di anak ya sekarang ya. Ini kan parent jualan ke anak ya. Nah persediaannya kan masih di anak. Pada saat mau bikin laporan konsolidasi, ternyata persediaan yang 100.000 tadi dijual ke anak itu masih ada di anak gitu. Dia belum jual ke pihak ketiga gitu. Ya mungkin anak jualan dulu persediaan-persediaan yang dia punya gitu. Jadi yang dia beli dari induk itu belum terjual ke pihak ketiga. Maka nanti menurut konsolidasi, pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi, keuntungannya belum dikatakan terrealisasi gitu. Ya, itu poinnya. Tapi kalau dia Bu sampai akhir tahun udah terjual setengah, setengah terjual. Berarti setengah ini disebut dengan terrealisasi, yang belum terjual setengah lagi itu belum terrealisasi namanya. Ya, jadi fokus kita adalah berarti yang belum terrealisasi ini diapakan, Bu? Nah, nanti kita lihat di konsolidasinya. Ya, di laporan keuangan konsolidasi. Tapi konsepnya begitu. Jadi keuntungan yang muncul di antara keuntungan atau kerugian yang muncul akibat dari transaksi antar mereka tadi itu baru sah dinyatakan terrealisasi pada saat sudah terjual ke pihak ketiga gitu. Dah, itu konsepnya cuma tiga itu doang. Ya, baru kita lihat ini nggak usah, kita langsung lihat ke
transaksinya, halaman 144. Hulu dulu, kita hulu. Hulu berarti dari induk jualan ke anak, ya. Halaman 144 dah ya. Oke, next. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu, ini hulu dulu ya, nanti di bawahnya ada hilir. Terkait dengan penjualan persediaan, digunakan contoh sebagai berikut. Lanjutan dari bab sebelumnya ya, dari bab sebelumnya. Nah, kita mau bikin neraca saldo 31 Desember 2020. Ini masih tentang PT Nusantara dan PT Andalas. PT Nusantara, kita lihat dia belinya berapa persen. Nih, informasi tambahan. Tapi kalau yang kemarin kan saham biasa sama saldo labanya Andalas kan tetap ya 800 dan 400 nih kayak kalian udah hafal nih semuanya. Jadi pada saat dibeli saham biasa sama saldo labanya 800 sama 400 gitu. Oke. Dan ingat bahwa kita belajar bab 5 tapi ini akumulasi dari pembelajaran bab 3, bab 4, bab 5 gitu. Ya, makanya di sini kita lihat PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya, yaitu dia beli dengan harga 900 juta. Ya, jadi dia beli si PT Andalas 75% ini dengan harga 900 juta. Berarti kan kalau dia punya 75% doang, berarti ada NCI-nya ya. NCI-nya adalah 25%-nya. Nah, nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Kalau dilihat dari sini, ada diferensialnya nggak, Sela? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Ya, kalau kita lihat dari 800 tambah 400 kan 1,2 nih. 1,2 kalau 75%-nya pasti 900 kan. 1,2, 25%-nya itu adalah 300 gitu. Oke, jadi terus dia state di sini bahwa dia beli sebesar nilai bukunya. Berarti kan nilainya pas gitu. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Ini juga nilai bukunya. Oke, kita lihat. Kayaknya Ibu udah kerjain ini. Bab 5. Ya, transaksi hulu. Nah, kita lihat di sini nilai wajar PT Andalas kan si CI itu tadi PT Nusantara ya, dia punya yang 75%, itu dia beli dengan harga 900 juta, yang 25% masuk punyanya NCI. So, NCI tadi nilainya adalah 300 juta. Ini dia state di sini 300 juta. Dah. Nah, jadi totalnya mereka itu adalah 1,2. Jadi nilai wajar PT Andalas 1 Januari ya, 1 Januari 2020 pada saat dia dijual sahamnya 75% tadi dan 25% punya NCI, dia laku di pasaran dihargai pasar dengan harga 1,2. Nah, di atas kertas dia punya saham biasa 800, ya, dia punya saldo laba 400, nilai buku net aset ya, net aset atau bisa kita bilang kan ekuitas ya, ekuitasnya. Jadi PT Andalas seperti biasa, saham biasa 800, saldo laba 400, totalnya 1,2. So, tidak ada diferensial di kasus yang hulu ini sekarang ya. Jadi tidak ada diferensial karena nilainya ngepas. Nah, berarti seperti biasa kan siapkan jurnal untuk induk karena kita pakai metode equity ya. Jadi ekuitasnya bergerak, nanti akun investasinya berubah ya, debit atau kredit. Karena kita tidak punya si parentnya sahamnya cuma 75%, berarti kan ada kepemilikan 25% punya orang ya, punyanya NCI. So, kita bikin saldo NCI. Selalu nih, kalau sahamnya nggak 100%, sandingkan antara jurnalnya parent ya dengan saldo NCI.
Oke, next di sini ada laporan kertas kerja konsolidasiannya. Ya, di sini ada kertas kerja konsolidasian. Oke, nomor satu berarti kan seperti biasa investasi awal ya, investment to cash. Ya, jadi ada investment to cash. Kalau buat CI, kontrol, itu kan 900 juta ya. Jadi investment to cash ya 900 juta. Kalau buat NCI berarti kan 300 juta ini menjadi saldo awal. Ya, ini saldo awalnya 300 juta. Dah? Dia nggak punya diferensial. So kalian nggak lihat apa namanya alokasinya untuk siapa, akhir tahunnya tinggal berapa. Nanti kita lihat yang ilustrasi komprehensif. Di ilustrasi komprehensif di bawah lagi nih, dia udah ada semuanya. Nah, dia ilustrasi komprehensif nih. Ya, Pandawa melakukan 80% saham pembelian 800 juta, NCI-nya 200 juta. Dia ada diferensial 200 nih. 200 nanti dialokasikan untuk persediaan tanah bangunan. Nanti kita bahas yang ilustrasi komprehensif. Jadi dari yang mudah dulu. Sekarang kita belajar dulu yang intercompany transaction-nya, transaksi antara mereka berdua, yang hulunya. Jadi dari semua transaksinya ada di ilustrasi komprehensif. Ya, so di sini tidak ada diferensialnya. Oke, next. Selama tahun 2020, ini kita abaikan ya, labanya 200 juta, ya. Nah, nomor tiga, atau kita buat dulu kertas kerjanya, konsolidasiannya nih, ya, karena dia ngomongin laba. Kita lihat, ya, di sini. Berarti kan kita bikin pertama adalah laporan laba rugi ya, laporan laba rugi, penjualan, dikurangin beban-beban, penjualannya masuk. Ya, penjualannya masuk di sini penjualan induknya 4,8, ini 875 ya. Penjualan induk 4,8, 875. Next, dikurang beban-beban. Bebannya ada di situ beban pokok HPP ya, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi. Ya, jadi beban pokok, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi. Masukkan angka-angkanya. 3 miliar ini ya, 3 miliar 900, 250 sama 50. Masuk semua angkanya di sini. Andalas juga sama 550, 100, 25, 550, 125. Oke, seperti biasa kan sebelum laba laba neto konsolidasian isi satu satu ini ya, satu baris untuk bagian laba atas PT Andalas kan ya, income from PT Andalas nih. Ini anggap dulu nggak ada 90 jutanya. Baru laba laba neto konsolidasian kita split dua kan, ya karena punya NCI berarti bagian laba NCI, bagian laba induk atau bagian laba CI. Jadi nggak usah dihafal, kayaknya udah hafal semuanya ya, udah inget selalu inget. Jadi eh, penjualan kurang beban-beban, sisain satu baris buat bagian laba atas PT anak ya income from dari anak, baru jadi laba neto konsolidasian. Kalau dia punya saham 100% ya udah di laba neto konsolidasian. Tapi kalau dia nggak punya saham 100%, otomatis di bawahnya split dua bagian laba dan jadi dari laba net konsolidasian ini dibagi dua, bagian laba yang punya NCI dan bagian laba yang punya CI gitu. Ya. Nah, kita lihat PT Andalas, Andalasnya dulu yang selesaikan karena punyanya Nusantara dia nunggu laporan dari bagian labanya si anak, berapa bagian labanya anak gitu. Ya. Nah, Andalas 875 kurang beban-bebannya dia 550 100 sama 25 laba bersihnya adalah 200 juta. Pemegang saham laba bersih kita 200 juta ya. Oke. Laba, ekuitas bertambah ya. Ekuitas bertambah, maka investasinya bertambah. So, dia bikin jurnal investasi pada bagian laba. Nilainya kan 200 juta ya. Tapi saham dia hanya 75%. Jadi dari 200 juta ini dia nggak punya semuanya. Dia hanya punya 75%. So, 200 juta dikalikan dengan 75% nilainya adalah 150 juta. Dah? Next. Berarti ada punyanya NCI kan?
ya. NCI kecipratan juga, laba bersihnya dapat nambah, bertambah dari saldo awal dia yang 300 juta tadi. Awalnya kan 300 juta. Kenapa nambah? Karena laba bersih itu menambah equity. Equity bertambah, investment bertambah, NCI bertambah gitu. So, laba bersihnya bagian dia 200 juta dikali kepemilikan dia 25%. Dia dapat laba bersihnya adalah 50 juta. Dah, sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya, itu kayak biasa aja. Oke, next. Yang berikutnya adalah kita pastikan ya, anggap ini bagian laba. Bagian labanya kan berarti masuk dulu yang punyanya si induk ya. Nih, tadi kan ada bagian laba di kredit 150 juta ya. Di bagian labanya 150 juta. Ini dulu yang dimasukin. Berarti bagian laba di sini kita lihat, ini Bu hapus dulu di 30-nya. Masuk dulu 150 juta. Nih, karena dia bikin jurnal income from-nya bagian labanya adalah 150 juta di kredit. Kredit berarti dia positif di sini. Ya, jadi dia masuk dulu 150 juta. Dah? Nah, next. Kan kita mau ke laporan berikutnya. Tapi kita selesaikan dulu yang antara mereka berdua nih. Ya, antara mau bikin konsolidasian, selesaikan dulu yang laporan laba rugi. Nah, tadi dari penjualan, sekarang kita udah membahas bab 4, bab 5, penjualan persediaan. Kita harus sterilkan. PT Nusantara punya penjualan 4,8. PT Andalas punya penjualan 875 nih, 4,8 sama 875. Ya, kita cek di antara ini nih 4,8 sama 875 ada nggak transaksi yang antara mereka berdua? Ya, kalau dia bilang hulu, hulu ya di sini ya. Kalau dia bilang hulu, berarti yang kita cek penjualannya siapa? Nusantara atau punyanya Andalas? Dio, logikanya kalau hulu yang mau kita cek Nusantara atau PT Andalas? Nusantara, Bu. Nusantara. Ya, ada nggak penjualan Nusantara yang 4,8 ini nih, yang 4,8 ini, yang 4,8 itu benar-benar udah terjadi dengan pihak ketiga, atau 4,8 itu ada nggak yang penjualan ke anaknya gitu. Tapi kalau di sini dia ada state hulu, ya, berarti ya kalian udah bisa apa namanya aware-nya, udah bisa perhatiannya ke yang Nusantara aja gitu. Tapi nanti ketika di komprehensif kita harus petain dulu yang mana yang hulu, mana yang hilir gitu. Ya, jadi dari 4,8 itu ada nggak transaksi dengan pihak anak gitu. Nah, di sini ada nih nomor 3 ya. Dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas 100 juta. Nih, ya, 100 juta itu dia jual, jadi dari 4,8 ini ada 100 juta yang dia jual ke anaknya. Konsolidasi nggak terima itu Anda jual ke anak Anda sendiri, so kita nggak terima yang jualan ke anaknya sendiri gitu. Ya langsung, pokoknya langsung baca, oh dari 4,8 ada 100 juta yang nggak punya ke pihak ketiga, dia jual ke anaknya. Oke, tadi kan Fadlan bilang kredit ini ya, cara mengeliminasikannya pindahkan ke debit. Berapa nilainya? 100 juta gitu. Ya, 4,8 100 juta di debit. Jadi yang konsolidasian, di konsolidasian nih, konsolidasian hanya menerima penjualan PT Nusantara sisa 4,7, hanya 4,7 yang baru boleh diakui oleh konsolidasian plus sama yang PT Andalas 875. Jadi konsolidasian itu hanya menerima 5575. Jadi 4,8 ya. 4,8 ditambah dia PT Andalas 875 tapi keeliminasi 100 ya. Jadi 48 tambah 875 kurang 100. Nah, yang diakui konsolidasian hanya 5575. Konsolidasian tidak menerima semuanya. Ada di dalamnya transaksi antara mereka berdua. Hapus gitu. Dah?
Nah, ada penjualan, pasti ada HPP. HPP-nya juga dilihat. Ya, beban pokok penjualannya sebesar 40 juta. Oke, 40 juta, Bu. Ada HPP-nya juga. Nggak diakui sama konsolidasi. Konsolidasi tidak menerima. Ya, HPP-nya Nusantara 3 miliar. Andalas 550. Berarti dari 3 miliar ini ada di dalamnya HPP yang dia jual ke anaknya. Konsolidasian tidak menerima itu. Oh, jangan dimasukin ya. Jadi konsolidasian tidak menerima yang 3 miliar tambah 550 karena di dalam 3 miliar ada HPP yang dia jual ke anaknya. Hapus. Ya, so cara menghapusnya gimana? Tadi Fadlan bilang taruh di kredit Bu, karena dia normalnya di debit. Oke, kita taruh di kredit gitu. So, yang konsolidasian hanya menerima 3 miliar tambah 550, tapi dikurangin sama 40. Jadi yang diterima konsolidasian hanya 3 miliar 510 juta. Dah? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya kan 100 juta, 40 juta. Berarti kan laba yang diambil oleh induk berapa? 60.000. 60 juta. Jadi ibu selalu menggambar. Ibu aja yang udah ngajar bertahun-tahun tetap ibu gambar ya. Jadi lihat, kan statusnya tadi ibu kapan mengakui laba itu menjadi realized on unrealized kan? Ya, kalau kapan dia di realize, dinyatakan realize Bu ketika dia sudah terjual ke pihak tiga. Ya, tapi ketika dia belum terjual ke pihak ketiga, maka dia dikategorikan sebagai unrealized gitu. So kita gambar di sini ya, PT Nusantara, nih Nusantara kan yang jualan Nusantara ya. Makanya panahnya ibu kasih ke Andalas, artinya Nusantara ke PT Andalas. Ya, supaya kalian juga tahu ini hulu atau hilir. Kalau dari gambarnya panahnya berarti ini hulu Bu. Oke, ini hulu. Ya, ini hulu. Nah, si PT Nusantara beli barangnya, harganya kan 40 ya, yang tergambar di COGS kan, ini menjadi COGS ya. Dia jual ke PT Andalas dengan harga 100. Ya, berarti ini harga jualnya adalah 100 gitu. Maka si Nusantara itu mengambil untung sebesar 60 juta. Ya, kalau kita jurnal, ketika penjualan ya, berarti kan Nusantara jualnya 100, berarti kan cash to sales 100. Penjualannya kan? Oke, terus mencatat HPP-nya 40, COGS to inventory atau HPP pada persediaan. Nilainya adalah 40 nih. Ya, nah ini dihapus di konsolidasi nggak nerima salesnya, sales ke anaknya sendiri, COGS ke anaknya sendiri. Tadi udah kita hapus. Cara menghapusnya sales kredit kita pindahkan ke debit. Udah tadi ya, ini kita debitkan, COGS-nya kita kreditkan ya karena konsolidasi tidak menerima ini jualan ke anaknya sendiri gitu. Nah, ada laba si anak ya sebagai yang beli, pembelinya kan berarti inventory to cash ya. Ini yang belinya nih, ini anaknya, ini pembukuan anak, ini pembukuan induk. Dia akan mencatat inventory to cash. Ya, nah ada laba 60 juta yang diambil oleh induk ke PT Andalas. 60 juta ini diakuinya sebagai apa? Realized atau unrealized? Nah, kita baca lagi yang berikutnya. Soalnya, nih, dia ketutup sama coretan ini. Nah, kita baca di situ. Sampai 31 Desember, kita kan mau bikin laporan keuangan konsolidasi ya. Di 31 Desember 2020. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Ya, jadi belum terjual semuanya. Ya, so yang 60 juta tadi nih, yang 60 juta itu diakui sebagai unrealized gain. Ya, karena apa? Karena dia belum terjual. Menurut konsolidasi, ya. Jadi 60 juta ini tidak sah menurut konsolidasi. Tapi kalau di laporan induk, ya, dia jualan di dalam jualannya tadi 4,8 kan yang nggak diakui kan 100 juta untuk laporan konsolidasi ya. Tapi di laporan induk ya dia jualan ke anak ada 100 juta ya dia tetap mengakui sebagai penjualan yang 4,8-nya.
Ya, jadi ketika dia mau menghitung laba bersihnya dia, ini kan laba bersihnya induk nih, 750 juta. Ini kita hapus dulu. Nah, yang 600 juta nih, ya, kan pendapatan dikurangin beban-beban. Ya, dia jualan 4,8 ini kan include 100 juta tadi ya. Ya, untuk laporan dia, ya dia jualan ke anak ya buat laporan keuangan sendiri PT Nusantara ya dia udah jualan, ya udah diakuin gitu. Tapi buat konsolidasi itu harus dihapus hanya untuk konsolidasi. Untuk induk ketika dia jualan 100 juta, HPP-nya 40 juta, laporan dia sendiri itu diakui. Sehingga dia dapat laba adalah 600 juta. Untuk laporan dia yang tidak diakui adalah untuk penyusunan konsolidasi. Dah? Nah, tadi dia dapat laba pada saat penjualan 60 juta. Buat induk ketika ini dia udah jualan nih, ya udah labanya dia masuk yang 60 juta buat induk. Tapi buat konsolidasi karena itu belum terjual ke pihak ketiga, maka itu dikategorikan sebagai unrealized. Jadi laba yang 60 juta ini dipending dulu karena dia belum terjual ke pihak ketiga gitu. Dah, cara cara mempendingnya gimana, Bu? Cara mengcancelnya di tahun itu atau menundanya di tahun itu adalah lihat dari labanya anak. Ya, laba dari anak yang diperoleh adalah 150 juta. Ya, ini labanya anak nih. Oke, 150 juta nih. Dah, berarti dari 150 juta tadi ada laba 60 juta yang di cancel dulu di tahun tersebut. Kenapa Bu di cancel? Karena dia belum terjual ke pihak ketiga. Konsolidasi tidak mengakuinya. Ya, sampai dia terjual ke pihak ketiga, baru dia boleh 60 juta itu sah jadi laba gitu. Dah, akhirnya apa? Akhirnya kita adjust nih yang 150. Cara mengadjustnya bagaimana? Kita buat jurnal. Ya, jurnal berikutnya. Berarti kan di cancel ya labanya yang 60 juta tadi. Nah, cara mengcancelnya gimana? Berarti bagian labanya ada di debit, di berkurang. Ya, karena labanya berkurang, laba berkurang, ekuitas berkurang, investasi berkurang, maka pasangannya adalah investasi sebesar 60 juta gitu. Nah, maka bagian laba di sini yang tadinya kredit 150 ketemu debit 60, berarti dikurang nih, ketemu debit 60 ya. Jadi nilainya menurut konsolidasi laba dari anak 90 juta dulu gitu. Kenapa? Karena di dalam laba tadi ada 60 juta yang tidak diakui menurut konsol gitu. Jadi labanya si induk tetap dia udah jualan ke anak, menurut pembukuannya induk udah masuk yang 60 juta. Karena udah terlanjur masuk ke induk, cara menghapusnya bagaimana? Dihapusnya jangan dari laporan induk, tapi dari laporan anak tadi, labanya anak kita adjust berapa yang udah boleh diakui. Yang boleh diakui baru 150 dikurangi 60-nya. Berarti yang diakui hanya 90 juta. Paham ya? Nah, karena ini dia labanya ke anaknya sendiri, konsol nggak terima. Ini laba dari anak sendiri, jadi didebitkan. Jadi yang nolnya dihapus gitu. Dah, untuk NCI. NCI labanya tadi kan 50 ya, hapus. Labanya 50, 50. Jadi muncul dong pertanyaan kalian, Bu, kenapa waktu mengcancel laba unrealized tadi si NCI-nya nggak dapat? Kenapa NCI-nya tadi si anaknya nih, si induknya 60 jutanya kan dihapus nih 60 jutanya ya dari labanya si induk. Nah, kenapa si anaknya nggak si NCI-nya nggak dapat dari yang 60 juta ini? Bu, kenapa 60 juta itu nggak dibagi dua? 75%-nya buat si CI. Jadi di sini hanya 75%, 150 juta dikalikan 75% kali 60 juta ini. Nah, nanti 25%-nya masuk ke dalam NCI. Ada yang tahu jawabannya?
Nah, itu bedanya nanti sama hilir ya. Karena yang sekarang yang jualan siapa? Yang jualan adalah hulu apa? Hulu berarti yang jualan siapa? Parent kan? Ya, yang jualan parent ke subsidiary, subsidiary ya. Di dalam sub parent nih, parent di dalam diri parent kan yang jualan parent. Ya, berarti ketika itu dia jualan dapat laba, labanya itu kan buat dia semua gitu. Ya, makanya ketika 60 juta ini belum terjual, masuk ke unrealized, ya, kategori unrealized, yang 60 juta ini hanya untuk yang si parentnya doang, karena dia mengakui labanya dari si 60 juta ini. Diri dia itu cuma diri dia doang, nggak ada bagi sama NCI gitu. Ya, tapi nanti ketika hilir, nih, ketika hilir, hilir kan kebalikannya ya, subsidiary ke parent. Nih. Nah, ini baru ke cipratan si NCI-nya. Karena yang jualan adalah si anak. Di dalam diri anak ini kalau dia saham yang nggak 100%, berarti parent kan cuma dapat bagian dia doang gitu. Ya. Nah, ini si parentnya hapus semua karena dia yang jualan. Jadi 60 juta ini masuk ke laba bersihnya si parent semua. So, ketika mau buat konsolidasian, 60 juta itu hanya dihapus dari labanya si parent gitu. Yang 50 juta ini laba bersihnya punyanya NCI itu full punyanya NCI gitu. Ya, jadi dari 200 juta ini 25%-nya dihapus deh, 50 jutanya. Jadi minus 50 juta di sini. Nah, jadi dihitung di sini laba neto konsolidasiannya penjualan kurang beban-beban tambah bagian laba ya bagian laba induknya 690 PT Andalasnya 200 konsolidasiannya ini ditambah dari atas semua dikurang sama punyanya NCI berarti laba konsolidasiannya 690 juta. Dah, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana ya? Next, laporan perubahan saldo awal laba ini nggak ada yang signifikan ya. Jadi tetap saldo awal tambah laba bersih kurang dividen jadi saldo akhir. Sama kayak biasa. Saldo awal kita lihat saldo awalnya saldo laba nih. Saldo laba 1,5 sama 400 ya. Terus ditambah laba bersih turun dari atas 690 200 sama konsolidasian 690. Dividennya kita lihat dividen 300 sama 50. 300 sama 50. Dah, berarti punyanya induk 15 tambah 690 kurang 300 jadi 1890. Punyanya anak 400 tambah laba bersih 200 kurang dividen 50 550 gitu. Kita eliminasi seperti biasa saldo awal punya anak hapus semua konsolidasi nggak terima ya jadi didebitkan jadi yang diakui hanya punyanya induk 1,5 jadi ini didebitkan dividen juga sama hapus semua yang 50 juta ini dividennya ya ini debit kita kreditkan nah jadi 1,5 ditambah 690 turun dari atas ya dikurangin sama dividen 300 tambah 50 kurang 50 jadi hanya 300 yang punyanya si induk. Oke, jadi konsolidasiannya 1890. Dividen, pemegang saham kita bagi dividen 50 ya. Oke, bikin jurnal. Berarti cash to investment nih yang buat dividen. Cash to investment nilainya 50 juta kali kepemilikannya induk 75%. Ya, berarti dividen punyanya NCI dapat juga 50 juta kali 25%, 12 juta 500. Dividen mengurangi ekuitas, ini kan berkurang ya, ekuitasnya berkurang, maka investment berkurang, ini dikredit investmentnya, ya. NCI-nya juga berkurang nih, NCI-nya 12 juta 500. Oke, selesai perubahan saldo laba. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Next. Kita ke laporan posisi keuangan ya. Seperti biasa, sebelum laporan posisi keuangan, kita cek dulu investasi, saldo investasi akhirnya berapa, sama saldo NCI-nya ya. Berarti kan kalau investmentnya ini di debit 900 ya, ini dia nih. Di debit 900 ditambah 150 sama-sama di debit ya kan, dikurangin di kredit 60, dikurangin di kredit lagi 37.500, so totalnya adalah 952.500. Masukin jadi investmentnya di sini, investasinya adalah 952.500. Dah. Next, yang berikutnya adalah NCI, saldo awal 300, tambah laba bersih 50, kurang dividen 12.500. So, saldo akhirnya adalah 337.500. Ya, berarti kan harus karena ada NCI biasa di ekuitas ya. Ekuitasnya ada kepentingan non pengendali atau NCI di sini. Ya, dia nggak untuk parent, dia nggak untuk subsidiary, ya, dia untuk konsolidasi kredit. Ini kan berarti kredit, saldo normalnya kan kredit ya, kredit bertambah di kredit, berkurang di debit, berarti saldo akhirnya di kredit. Maka dikonsolidasi, taruhnya di kredit nih. Ya, makanya positif di sini karena ini kredit semua, liabilitas dan ekuitas kan di kredit. Ya, dapat udah NCI-nya, dapat investmentnya, kita masukin angka-angkanya, laporan posisi keuangan. Nih, dari sini ya, cash 1087, piutang usaha 800, ya, persediaan 650, investment udah tadi ya, di soalnya ada nih. Tanah 1,5, bangunan 3 miliar, akumulasi 7,5, merek dagang 400, akumulasi amortisasi 50 gitu. Oke, pokoknya kalau ada aset, aset nih baik yang dia tangible, berwujud maupun yang tidak berwujud, merek dagang kan tidak berwujud ya, pasti dia ada dikurang sama akumulasinya. Goodwill dia nggak punya ya, nggak ada kasus goodwill di sini karena nggak ada diferensial ya. Udah tambahin asetnya induk semuanya segini 7590, asetnya anak ditambahin 2150. Dah, bagian utang sekarang sama liabilitas. Utang itu ada utang usaha, utang obligasi, saham biasa, ya kan? Saldo laba turun dari atas, 1890 turun, turun 550, 1890, 1890 turun. NCI tadi udah kita taruh gitu ya. NCI itu nggak ada untuk induk, nggak ada untuk anak, hanya untuk konsolidasi. Udah tambah, berarti liabilitas dan ekuitasnya induk 7590, anak kita tambah 2150. Jadi udah sama nih, punyanya induk sama, aset liabilitasnya anak juga udah sama. Dah, next. Kita ke konsolidasi. Kas, mereka nggak ada transaksi berdua. Piutang nggak ada transaksi berdua. Persediaan. Nah, persediaannya kan tadi ada nih, persediaannya. Kita lihat di sini ya. Persediaannya ada, kan menurut induk, menurut anak, persediaan itu kan harganya 100 ya. Persediaan itu kan harganya 100 menurut anak. Menurut induk, harga persediaan itu 40. Ya, jadi ada perbedaan 40 di sini. Kalau menurut induk kan dia belinya 40. Menurut anak dia belinya 100. Ya, menurut konsolidasian, kira-kira menurut kalian harga itu persediaan berapa? Samuel, menurut si induk harga persediaan kan 40 karena dia belinya emang 40 kan, HPP dia 40, berarti harga persediaan tuh 40. Ya, menurut anak dia belinya harganya 100.
Makanya dia catatnya 100 nih, dia jurnalnya akan inventory to cash nilainya 100. Bagi induk, dia belinya harganya 40. Berarti COGS pada inventory, waktu dia beli kan inventory to cash nilainya 40, karena dia belinya 40 gitu. Ya, menurut konsolidasi nih, kan ada dua harga nih, 40 sama 100. Harga itu barang persediaan sebenarnya berapa? Samuel, 60 juta, Ibu. berapa? 60 juta. 60 menurut Samuel. Menurut Asri, 40 juta, Bu. 40. Ya, jadi gini, ini ada persediaan nih, ada persediaan. Ya, persediaan ini si Nusantara beli 40 juta. Ini persediaannya yang sama nih. Misalnya persediaannya kita sebutlah persediaan ABC ya, ini contohnya ABC nih, persediaan ABC. Si ABC ini dibeli sama Nusantara 40 ya, dia jual ke PT Andalas 100. Jadi menurut Andalas si persediaan ABC itu dihargai dengan harga 100 kan? Ya, tapi kan harga dasar dari si ABC itu adalah 40. Ya, jadi walaupun dia jual ke PT Andalas dengan harga 100, ya, dan ada di situ marginnya 100, ini kan karena ada margin ya 60 ya, tapi menurut konsolidasi harga dasar dari barang tersebut adalah 40, harga dasar dia. Jadi konsolidasi nggak mau nerima yang 100. Si PT Andalas tetap mencatat di laporan dia nih 400 juta. Di dalam laporan dia itu 100 juta adalah nilai persediaannya. Dia tetap mencatat 100 karena dia belinya 100 di inventory dia 100. Tapi kalau menurut konsolidasi, konsolidasi nggak terima. Itu barang kan nilai harga dasarnya 40. Ya, jadi ya harganya 40 gitu. Konsolidasi nggak terima menjadi 100. Sehingga yang di dalam laporannya si persediaan anak, kan ini belum terjual ke pihak ketiga ya. Dari masih ada di anak. Masalahnya masih ada di anak. Berarti masih ada persediaan yang 100 juta tadi yang diakui oleh anak. Tapi konsolidasi maunya dia harganya 40. Ya, makanya perbedaan tadi, perbedaan 60 juta tadi itu dikreditkan. Ya, jadi menurut konsolidasi harga itu barang 40. Sama seperti misalnya di tanah juga nanti sama nih, ada tanah nih. Tanah, ya. Si parent beli itu tanah, harganya adalah 100 juta. Ya, dia jual ke subsidiary dengan harga 150 juta. Berarti kan menurut subsidiary di laporan keuangannya dia sendiri pribadi nih di kolomnya ini, dia akan mengakui harga itu tanah, landnya, ya harganya 150 gitu. Tapi menurut konsolidasi nggak begitu konsolidasi kan tanahnya sama. Ya, tanah itu sama, berarti harga dasar konsolidasi adalah 100 juta nih. Jadi konsolidasi menganggap harga itu tanah adalah 100 juta. Mau dia jual 800 juta ke sini, mau dia jual 1 miliar, pokoknya harganya dasar dari tanah itu adalah 100 juta gitu. Ya, maka konsolidasi menghapus yang 700 juta ini gitu. Oke. Kenapa ini dilakukan perbedaan ini? Karena persediaannya masih ada di anak. Berarti anak mencatatnya di dalam 400 juta ini ada 100 juta persediaan yang dia beli dari si induknya. Nah, harga persediaan itu harga dasarnya adalah 40 juta nih. Gitu. Paham ya? Nah, ini juga bisa kelihatan dari penjurnalan. Kalau kita lihat dari akuntansinya, si induk mencatat inventory itu 40 di kredit, di kredit 40. Si anak mencatat di debit 100. Berarti kan ada perbedaan 60 ya. Ada perbedaan, jadi inventory ini kredit. Oke, ini debit. Nih, berarti kan sisanya ada di debit lagi. 60 juta di 100 dikurangin 40.
Ya, ini ada perbedaan debit inventory itu ada perbedaan di debit 60 juta. Ya, cara menghapusnya bagaimana? Ya taruh di kredit. Karena ada perbedaan antara induk sama anak, pencatatannya 60 juta di debit nih. Ya, berarti harga inventory itu ketinggian 60 juta menurut konsolidasi, sehingga dihapus dengan cara pindahkan ke kredit. Paham ya? Next, investasinya hapus, konsolidasi nggak terima. Berarti hapus aja di sini gitu. Dah, tanah nggak ada, bangunan nggak ada, penyusutan nggak ada. Seperti biasa tinggal tambah-tambah doang. 1,5 tambah 500, 3 miliar tambah 4 gitu. Ya, utang usaha juga nggak ada, utang obligasi nggak ada, saham biasa hapus punyanya anak 800. Jadi yang masuk konsolidasi hanya punyanya induk. Saldo laba turun dari atas 1890. Ya, kepentingan NCI dan pengendali hapus ya karena eh, masukkan ke sini ya, munculkan di kredit, munculkan di ekuitas. Dah, tambah. Ini tambah total asetnya semua ini, total ekuitasnya semua ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, kita lihat second year-nya. Aman ya itu ya? Kita lihat, ada nggak second year-nya? Ini first year ya, kertas kerja konsolidasian ya. Ini yang Ibu buat tadi kan, 690 labanya 1890 sama semua ya. Ini 690, 1890, ini juga sama nih. 87 ini yang Ibu buat di Excel-nya tadi. Ada second year-nya nih, tahun kedua. Ya, pada periode berikutnya, oke, periode berikutnya neraca saldonya ini nih. Eh, neraca saldo dia mana? Nggak ada neraca saldonya. Ada nggak ketemu? Nggak ada ya? Ya, datanya ini ya, dia neraca saldonya nggak ada. Jadi kita ambil di sini aja, second year-nya nih. Dia nggak ada neraca saldonya. Jadi data-datanya kita ambil yang di sini. Salah. Ini ya. Nih. Penjualan dikurangin beban. Bebannya ini tahun keduanya ya. Penjualan 6 juta, dikurangin bebannya 3,9, beban operasinya 1037, beban penyusutannya 250, beban amortisasinya 62.500. Anggap ini nggak ada dulu bagian labanya. Oke, PT Andalas 1 miliar dikurang 600 juta HPP-nya, dikurangin beban operasi 125, dikurangin beban penyusutan 25. Laba bersihnya anak 250. Pemegang saham kita punya laba bersih 250 ya. Ini jurnal kedua ya, tahun keduanya nih. Oke, NCI-nya juga sama nih. Ya, berarti kan investasinya ini ya, terakhir ini, berarti ini menjadi saldo awal di tahun kedua. Di saldo awal di tahun kedua, ini NCI-nya kan saldo akhirnya ini ya, tahun lalu nih. Berarti dia menjadi saldo awal di tahun kedua. Jadi saldo awalnya NCI 337.500 nih, 337.500. Ya, berapa tadi labanya? 250 juta nih. Ya, labanya anak 250 juta. Ya, pemegang saham kita bagi laba 250 juta. Oke, laba berarti investasi nambah ya. Karena ekuitas tambah ada jurnal. Investment tuh bagian laba nilainya 250 juta nih. M61 dikalikan kepemilikan dia 75%. Oke, berarti nambah 187.500, 187.500. Laba bersihnya dia bagi NCI dapat juga. Jadi dari 250 juta kebagian buat dia 62.500. Dah? Next, kita lihat lagi. Dah? Nah, anggap ini hapus dulu kan ya. Nih kita hapus. Dah, masuk tadi yang laba bersih. Laba bersihnya kan punyanya induk.
bagian laba di kredit ya, 187.500. Ini dulu, masukin yang 187. Nah, kita baca lagi soalnya. Ini. Pada tahun berikutnya, melaporkan laba neto, PT Andalas melaporkan laba neto 250. Tadi udah, laba bersih dia 250, dapat ya. Dan mengumumkan dividen 100. Ini nanti dividen belum sampai. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Nih, terjual seluruhnya pada periode 2021. So, yang tadinya statusnya unrealized di tahun sebelumnya, nih, yang tadi ya, yang di atas di sini unrealized, dah. Sekarang di tahun 2021 dia sah menjadi realized gitu. Nah, yang tadinya labanya dipending, nih, labanya dia kan dipending nih yang ini. Ya, karena dia sudah realize tahun ini, so labanya sah diakui, dimasukin lagi labanya gitu. Ya, caranya gimana? Bikin jurnal, labanya bertambah karena dia sudah realize. Ya, caranya adalah bikin jurnal, bagian labanya dikredit nih sekarang karena nambah labanya. Investmentnya laba bertambah, ekuitas bertambah, investment bertambah gitu. Dah, sehingga bagian labanya punyanya anak nih sekarang yang bagian induk 187.500 kan laba bersih sekarang ya, ditambah sama laba yang kemarin ke pending. Nih, dia kan dikredit ya. Ini kredit, ketemu di kredit ditambah. Berarti ditambah 60 juta gitu. 287.500. Ya, jadi laba tahun ini akan lebih banyak menurut konsolidasi karena laba yang kemarin kita pending gitu. Paham? Ya, jadi 247.500 sekarang labanya si induk yang dari anak gitu. Ya ya. Oke, berarti kan dia terjual nih, terjual ke pihak ketiga. Kita nggak mau tahu harga jualnya ke pihak ketiga berapa gitu. Ya, tapi kan ketika dia si induk nih, si anak ya, kan di tahun kedua ini dia terjual ke pihak ketiga nih. Insert, dia terjual yang 100 juta ini ke pihak ketiga, ke non afiliasi, keluar. Nah, kita nggak mau tahu harga jualnya itu berapa terserah mereka ya. Ini nggak ranahnya konsolidasi ya, bukan ranahnya laporan konsolidasi. Jadi kalau jurnalnya kan jurnal penjualan oleh PT Andalas, cash atau AR pada sales ya. Ini yang harga jualnya ke pihak ketiga nih. Abaikan ini, mau berapapun harganya, ini nggak ranahnya konsolidasi. Tapi yang ranahnya kita adalah COGS-nya dia. COGS to inventory. Kan dia akan mencatat si anaknya, karena dia jualan, dia akan mencatat COGS to inventory. Nah, menurut anak, COGS dia kan 100 juta ya. Karena dia belinya dari induk tadi kan 100 juta ya. COGS dia 100 juta nih menurut si anak ya. Tapi menurut konsolidasi COGS itu berapa? Vivel. COGS dari persediaan yang dia jual ke pihak ketiga tadi, berapapun harganya, menurut konsolidasi itu harganya berapa? 40 bukan Bu? Karena kan 40. Ya, iya. 40 karena dia tadi belinya persediaan itu harganya 40 kan si induk. Jadi harga barang itu 40. So COGS-nya Anda kan akan mencatat COGS-nya dia 100 juta ya pada saat jual ke pihak ketiga. Tapi menurut konsolidasi COGS dari persediaan tersebut ya 40 gitu. Ya, sehingga di sini ini ya pada saat kita membuat laporan laba rugi penjualan, mereka udah nggak ada jualan lagi nih berdua. Ya, kita lihat di soalnya kan nggak ada nih.
nggak ada keterangan di tahun kedua dia jualan lagi gitu. So steril dua-duanya. Nusantara ke pihak ketiga, Andalas ke pihak ketiga. 7 miliar total ya konsolidasian. HPP, HPP nih 39 sama 600. Di dalam 600 juta ini ada HPP-nya nih, dia yang jualan ke pihak ketiga. 100 juta dia mengakuinya ya di debit. Tapi menurut konsolidasi enggak, harga persediaan itu ya ini nih 40. Jadi HPP dari persediaan yang di Andalas jual itu sebenarnya 40 gitu. Ya, so konsolidasi nggak terima jadi 100. Si anak akan mencatat 100 di COGS-nya. Maka COGS yang benar adalah 40. Konsolidasi hapus lagi 60-nya gitu. Ya, ditaruh di kredit. Jadi yang konsolidasi hanya menerima HPP 39, 600 punyanya Andalas, tapi setelah dikurangi 60. Karena apa? Si Andalas ada jualan ke pihak ketiga yang menurut dia HPP-nya 100, konsolidasi mengakui itu sebagai 40. Berarti 60-nya harus dihapus. Hapus. Gitu. Dah, labanya hapus di sini ya, karena nggak diakui 247-nya, dihapus lagi. Terus labanya, bagian laba NCI, NCI itu tadi ini, laba bersihnya hanya 62.500. Dia nggak kecipratan yang realize tadi, karena jualannya adalah hulu. Ya, maka diakuilah labanya itu 62.500, punyanya NCI. Oke. Jadi ini tambah pendapatan kurang beban-beban, PT Andalas juga sama, pendapatan kurang beban-beban, konsolidasinya juga sama. Saldo laba tetap sama, jadi saldo laba awal tambah laba bersih, labanya turun dari atas ya, turun semua dari atas nih. Oke, 997, 250, 997. Dividennya ini. Oke, tahu dari mana? Dari soal. Soalnya dia bilang 100 juta dividen. Dah, saldo akhirnya adalah 2487.700. Nah, saldo awal dihapus 550 ya, karena ini punyanya anak, hapus semua. 1890 yang diakui, laba bersih turun, pembagian dividen 100. Pemegang saham, dividen kita 100 ya. Oke, bikin jurnal lagi. Berarti dia jurnalnya adalah kas pada investment nih. Oke, nilainya adalah 100 juta kali 75%, 75 juta. Dividen buat NCI dapat juga 100% kali 25 juta. Dah, hapus dividennya. Mau bikin laporan posisi keuangan, kita bikin. Datanya masuk semua ya. Datanya dia nggak punya neraca saldo, dia hanya nyajikan yang ini, kertas kerja konsolidasian. Di kasnya 1,4, piutangnya 1 miliar, persediaannya 550, investmentnya kita lihat. Investmentnya dapat berapa? 1125. Kita cek ya. Nih. Investment awal kan yang ini ya. Investment akhir tadi nih. Di awal 2021. Berarti investment awal 952 ditambah laba bersih di debit ya, ketemu di debit tambah 187, ketemu lagi realisasi penjualan persediaan 60 di debit kurang sama laba bersih dividen 75 juta. Jadi sekarang investasinya adalah 1125 gitu. Ya, 1125. Nah, untuk yang NCI, saldo awalnya 337.500, ini yang tahun lalu nih, 337.500, ditambah laba bersih, dia dapat 62.500, dikurang dividen, dia kebagian 25 juta. Berarti saldo akhirnya dia adalah 375. Ya, bagian labanya, kepentingan non pengendali NCI-nya adalah 375. Gitu. Ya. Nah, kas tarakas tambah piutang, nggak ada transaksi antara mereka. Persediaannya udah terjual kan ke pihak ketiga ya. Berarti udah ada, nggak ada lagi yang nyangkut kah? Udah tinggal 55,5 sama 3,5 900. Investasi hapus semua, nggak diakui. Tanah dan sebagainya nggak ada transaksi antara mereka, jadi nggak dihapus. Tinggal tambah-tambah ya.
Utang-utangan nggak ada. Saham biasa hapus semua yang punya anak. Jadi 800 dihapus semua 3 miliar. Saldo laba tinggal turun dari atas. Turun, turun, turun. Kepentingan NCI 375. Udah selesai gitu. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Kalau misalkan di tahun kedua masih unrealized, apakah 40 jutanya itu masih dimasukin di BPP-nya, Bu? Maksudnya dieliminasi lagi kah di tahun keduanya atau cukup di tahun pertama aja, Bu? Oke, kalau dia mau tahun keduanya belum terjual, aku mesti pertanyaan Ratu. Tahun kedua belum terjual. Berarti yang pertama pertanyaan Ibu, labanya udah boleh diakui belum? Belum ya? Berarti kita Belum, nggak Ibu. bikin jurnal ini ya. Berarti bagian laba punyanya si anak nih, yang ini ya, belum boleh ditambah 60 juta. Jadi bagian laba dia hanya laba bersih doang, yang 187.500. Dah? Oke. Next, yang kedua adalah HPP. Yang 60 juta ini jadi pertanyaan. Bu, HPP-nya bagaimana? Pertanyaannya, HPP itu kan dia adjust karena terjual ke pihak ketiga kan? Ya, jadi si anak waktu dia jualan ke afiliasi, kan kalian akan mencatat jurnalnya cash to sales, COGS to inventory. Ya, dia akan mengakui COGS-nya akan berkurang nih, akan muncul nih, akan bertambah COGS-nya. Tapi kalau dia nggak kejual ke pihak ketiga, dia bikin jurnal ini nggak? Nggak kan? Ya, berarti ini nggak ada. Karena dia nggak jualan. Makanya dia nggak akan mencatat si COGS-nya ini, gitu. Ya, ini nggak akan. Jadi di sini nggak akan ada. Kalau tahun kedua ini nggak ada. Yang ada di mana? Yang perlu disesuaikan dinilai apa? Kalau tahun kedua nggak terjual. Nanti yang menjadi masalah Di apa? yang persediaannya bukan, Bu. Persediaannya, persediaannya berarti di dalam 3,5 ini masih ada perbedaan 60 juta tadi gitu. Ya, ini di tahun kedua masuk ke COGS, kenapa nggak di persediaan lagi, Bu? Karena dia udah terjual. Udah terjual berarti nama akunnya udah nggak inventory lagi sekarang, udah berubah ke COGS. Jadi COGS-nya ketinggian sekarang 100 juta gitu. Harusnya kan cuma 40 ya, makanya dia adjust 60-nya dikurangin gitu. Tapi kalau itu belum belum terjual, berarti COGS nggak akan pernah dijual, nggak akan pernah tercatat nih, nggak akan pernah kecolek ini COGS. COGS ini akan kecolek kalau dia terjadi penjualan. Ya, kalau dia nggak ada jualan-jualan, ya COGS nggak akan kesenggol gitu. Ya, karena ini tadi dia udah terjual ke pihak ketiga, maka si anak akan bikin akun COGS. Dia akan bikin jurnal ini nih. Ya, tapi tapi karena dia nggak kejual, kalau dia belum kejual, ya berarti dia nggak akan bikin jurnal ini. Artinya persediaan itu masih ada di sini. Ya, persediaan itu masih ada di sini. Ya, artinya ya yang nyangkut yang 60 juta itu dihapusnya adalah di persediaan. Oke, dah ya. Jadi kalian emang harus benar-benar Hmm. paham ini penjualan mereka berdua tadi statusnya di mana nih persediaannya ya. Berarti yang harus concern pertama adalah pada saat tahun penjualan, ini kan tahun penjualan ya. Tahun penjualan dari Nusantara ke PT Andalas nih. Ya, kalian harus lihat dulu ya berapa laba yang dia ambil. Bu, yang dia ambil 60 juta labanya. Nah, 60 juta ini mau kita akui unrealized or realized gitu. Ya, nanti ada lagi case berikutnya yang komprehensif dari 60 juta ini, dari 100 juta ini ada yang udah terjual ke pihak ketiga, ada yang belum. Berarti gado-gado tuh. Dalam 1 tahun ada yang udah diakui sebagai realized, ada yang belum diakui sebagai realized gitu. Jadi ada yang realized, ada yang unrealized. Nanti kita lihat contohnya. Ya, berarti kalian lihat dulu tahun pertama pada saat penjualan,
ya. Salesnya dihapus, akun salesnya dihapus. Nih, akun sales dihapus karena tidak diakui konsolidasi. COGS dihapus. Konsolidasi nggak terima karena ini transaksi antara mereka berdua. Ini tahun pertama pada saat penjualan dilakukan. Cek laba bersihnya, yang labanya dia pada saat penjualan, laba atau ruginya, statusnya mana? Mana yang unrealized, mana yang realized gitu. Yang unrealized statusnya labanya pending, labanya di pending, ya. Terus yang berikutnya adalah karena dia belum terjual ke pihak ketiga, berarti nilai persediaan tadi lihat ya, berapa menurut anak, berapa menurut induk, berapa menurut konsol. Menurut konsol harga persediaan itu 40, ya, tapi menurut anak kan persediaannya sekarang di anak ya. Menurut anak di pembukuannya persediaan itu harganya adalah 100 gitu. Ya, karena dia belinya 100, berarti di pembukuan anak nih, dia akan bikin jurnal ini nih, karena dia memang belinya 100. Ya, nggak ada debat. Pokoknya harga persediaan itu dibeli anak 100, ya di pembukuan anak, dia akan mencatatnya 100 gitu. Tapi masalahnya konsolidasi bilang bahwa persediaan itu tuh harganya 40. Karena dibelinya dari vendor, itu harganya 40 gitu. Dari supplier itu 40, ya harga persediaan itu 40 gitu. Ya, tapi menurut anak ya enggak, orang kita belinya 100 gitu. Ya, jadi perbedaan ini hanya muncul ketika dia dikonsolidasi doang gitu. Ya, konsolidasi menerima harga persediaan itu ya 40 gitu. Jadi ketika tahun pertama itu belum terjual ke pihak ketiga, ya ada perbedaan pencatatan persediaan nih. Di dalam 400 ini ada 100 yang menurut anak si persediaan itu dia beli harganya 100, orang dia keluarin duitnya 100 gitu. Ya silakan, si anak tetap mencatatnya 100 gitu. Tapi ketika mau dilaporkan ke konsolidasi, ya nggak bisa itu harga persediaan 40. Orang dibelinya dari supplier 40 gitu. Ya, jadi jual kan persediaannya masih sama, masih si ABC itu doang, nggak berubah menjadi DEF gitu. Ya, nggak berubah ketika dijual ke PT Andalas jadi DEF, tetap ABC. ABC itu dibeli 40, ya 40 harganya. Maka persediaannya dikurangin sebesar 60 tadi gitu. Tapi ketika second year-nya terjual si persediaan tadi, maka yang jadi warning pertama kalian, yang jadi catatan pertama kalian, oh labanya tadi yang statusnya unrealized, sekarang berubah menjadi realized gitu. Ya, berarti yang tadinya ke pending, yang kita taruh di debit, ke pending ini labanya, kita sahkan di tahun kedua, kita balik jurnalnya, ya masuk yang 60 gitu. Cuman pengakuan labanya doang, tapi jangan dihapus. Nih, ya 60-nya diakui di sini. Bu, kalau tahun kedua belum terjual, ya bagian laba ini nggak usah dijurnal nih di tahun kedua, nggak boleh gitu. Bu, kalau yang setengah baru terjual, ya akuin setengah gitu. Baru seperempat yang terjual, ya akuin seperempat yang terjual gitu. Ya, jadi bagian laba si anak tadi nih, dari si induk nih, yang punya induk, laba bersih ditambah laba yang kemarin ke pending gitu. Oke. Nah, karena dia udah terjual semua, maka sekarang permasalahannya di COGS. Ya, yang jualan kan akan mengakui COGS-nya tercatat karena dia udah jual persediaan tadi. Tapi masalahnya COGS dia jadi ketinggian nih. 100 jutanya jadi ketinggian. Harga COGS itu barang adalah 40 juta. Karena tadi dibelinya 40, berarti COGS itu barang ketika dijual adalah 40. Maka konsolidasi, hapus yang 60. Kalau anak mah tetap COGS dia 100 deh. Ya, orang dia belinya 100, ya COGS dia 100. Jadi 600 juta ini, ya, di dalamnya ada COGS yang 100. Ya udah itu laporan dia gitu. Ya, tapi konsolidasi ketika mereka mau konsolidasi, masalahnya itu persediaan dia beli dari induknya. Harga COGS-nya 40 menurut konsol. Ya, sehingga 60-nya harus dihapus gitu. Kalau dia nggak terjual, ya berarti persediaannya, perbedaannya di persediaan tadi gitu. Berarti persediaannya kalau ini nggak kejual, ya inventorinya yang di anak, ya inventory itu masih di anak, dia pegang, harganya menurut dia 100, di pembukuan dia 100, nggak bisa itu inventory harganya 40, berarti konsol 60-nya hapus. Paham ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau hilir, kita lihat hilir sekarang. Hilir tuh sama, cuman di dalam badannya hilir tadi anak yang jualan sekarang. Ya, nih, halaman 151. Dah, sama dia. PT Nusantara melakukan pembelian 75% pada nilai bukunya 900, nilai wajarnya NCI-nya adalah 300 ya. Kita ke hilir sekarang. Ini sama 900, 300, tadi nih saham biasa 800, 400, berarti dia asumsinya no diferensial dulu yang kasus ini. Ya, tidak ada diferensial. Nah, jurnal awalnya investment to cash 900, NCI-nya saldo awalnya 300. Ini masih sama case-nya. Ya, masukin datanya 875, ini semua sama ya. Ini neraca saldonya nih. 875 kurang beban-beban ya, Nusantara 4,8 kurang beban-bebannya dia ya. Jadi labanya anak 200 juta. Pemegang saham laba kita 200 juta ya. Oke, laba dia 200 juta. Berarti kan investment tuh bagian laba ya. Income from 200 kali 75%, 150 juta. NCI dapat laba bersihnya 50 nih. 200 kali 25% gitu. Dah. Nah, kita lihat berikutnya. Sini. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto 200. Iya, tadi udah nih dapat 200 juta. Dah, dan mengumumkan pembagian dividen 50. Ini nanti dividennya di laporannya dia 50 nih. Itu belum laporan perubahan saldo laba kan di bawahnya gitu. Dah, next. Dalam penjualan PT Andalas di halaman 152 ya. Nah, karena ini hilir, hilir otomatis concern kita adalah di PT Andalas. Kita cek di penjualan PT Andalas yang 875 ini, ada nggak dia yang jualan ke Nusantara? Kalau ada, berarti harus dihapus. Karena dia jualan, COGS juga nanti kesenggol. Pokoknya COGS itu kesenggol ketika ada penjualan. Gitu. Kalau nggak ada penjualan, ya udah, nggak usah. Ya, kita lihat ada nggak dia jualan ke induknya. Dalam penjualan PT Andalas, terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta. 80 juta ya, dengan HPP-nya 50 juta. Sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual. Ya, berarti kita gambar sekarang. Gambar aja PT Andalas. Yang jualan kan PT Andalas ya. PT Andalas terdapat penjualan kepada Nusantara. Berarti PT Andalas yang jualan. Panahnya berarti ke Nusantara nih. Panahnya ke PT Nusantara. Ini PT Andalas. Dah, panahnya dari Andalas ke Nusantara. Supaya kalian tahu, oh ini hilir. Hilir. Ya, next. Harganya dia jual ke Nusantara 80. Berarti kan Nusantara akan mencatat yang jualan ya. Sekarang penjualannya 80 juta. Ini induk nih, ini pembukuan induk. Ya, ini pembukuan anak. Yang beli Nusantara ya. Berarti kan inventory to cash. Ya kan? Ini parent nih. Yang beli kan si Nusantara. Berarti Nusantara akan mencatat inventory to cash. Dah, yang jual Andalas. Andalas akan mencatat cash sales harganya 80, COGS to inventory harganya 50. Nah, berarti ada laba 30 juta nih yang diambil PT Andalas dari Nusantara. Cek realize or unrealized. Dia bilang belum terjual seluruhnya. So, 30 juta statusnya unrealized. Dah? Oke. Next. 875 tadi ada sales sih yang dia jual ke induknya. Berarti nggak sah konsolidasi, nggak mau. Dari 875 kurangin dulu yang jualan ke induk. 80 Bu, oke, debitkan 80. Ya, jadi konsol hanya menerima Nusantara 4,8, 875 kurang 80, 5595.
HPP, HPP-nya ada Bu tadi, HPP-nya 50 nih. Nggak sah, konsol nggak terima. Itu HPP, jadi di dalam 550 ini ada HPP yang dia catat si anak, yang 50 jutanya dia jual ke induknya gitu. Hapus HPP 50. Ya, ini debit, ya, berarti kreditkan 50 jutanya. Dah? Nah, next. Ya, 30 juta tadi dia unrealized statusnya. Berarti kan pending ya, 30 juta nggak boleh diakuin gitu. Nah, masalahnya sekarang yang jualan adalah si anak nih, anak yang jualan. Di dalam PT Andalas, di dalam diri PT Andalas itu ada bagian CI dalam diri dia ya dan NCI. Di sini 75%, di sini 25%. Gitu. Ya. Nah, berarti ketika dia jualan dapat laba 30 juta. Ini kan belum sah diakui ya. Konsol nggak terima nih 30 juta karena belum kejual ke pihak ketiga. Nah, berapakah yang bagiannya si PT Induk? Ya, jadi induk dia akan tetap pending. Oke, nih. Dia akan bikin jurnal bagian laba to investment karena kan ke pending yang 30 juta ya, tapi hanya sebesar sahamnya dia. Sahamnya dia hanya 75%. Gitu. Ya, itu bedanya kalau di hilir. Kalau tadi yang jualan adalah induk, nih di dalam dirinya induk itu semuanya punyanya dia gitu. Yang jualan dia, berarti yang kepending labanya 60 juta itu adalah punyanya dia semua. Si NCI tidak nggak kebagian gitu. Tapi karena ini adalah dia yang jualan anak, nih, ya, berarti di dalam labanya anak yang 200 juta ini tadi nih, ada laba 30 juta yang ke pending. Nggak boleh diakui. Jadi dari 200 juta ini ada laba yang ke pending 30 juta gitu. Nah, masalahnya di dalam PT Andalas itu dia dalam dirinya dia punya saham CI dan NCI yang 75% dan 25%. Ya, jadi ketika di pending labanya 30 juta ini, si CI ya, kontrol si PT Nusantara itu akan mencatat bagian laba to investment tapi hanya sebesar sahamnya dia. Ya, so bagian laba di sini nih ya, dia akan mencatat 150 juta bagian dia dari laba bersih 200 juta ya, dikurang sama bagian laba yang pending 30 juta tapi sebesar sahamnya dia 75%. Nah, otomatis saldo NCI dia akan kecipratan juga. Ya, ada masuk unrealized gain di sini 7.500. Nih, dia kecipratan. Jadi dari 30 juta tadi nih, dia akan split dua. Ya, 30 juta ini akan punyanya kepending di labanya anak, di labanya induk 75% ya, 22.500. Si NCI akan dapat unrealized gain 7.500. Itu bedanya ya, karena yang jualan anak. Di dalam diri anak itu ada sahamnya punya dua biji. 75% punyanya CI, 25% punyanya NCI. Jadi ketika ada persediaan yang belum terrealize, ya, maka mereka bagi dua. 25%-nya masuk punyanya NCI, ya, pending juga berkurang labanya. 75%-nya punyanya CI. So, bagian labanya yang punyanya kontrol nih, awalnya 150 juta kredit, ketemu pending laba 30 juta, tapi laba dia hanya 22.500 bagian dia, maka bagian laba dia menjadi 127.500. Nah, oke, ini nggak diakui, jadi hapus semua. Bagian laba dikonsolidasi harus nol. Ya, ini nol dia. Dah didebitkan. Punyanya NCI kan dari 200 juta, 200 juta tadi, dia dapat laba bersih 50 ya. Oke, tapi dia kecipratan yang unrealized. Jadi labanya bagian laba NCI itu sisanya hanya 42.500. Dari mana? 50 juta kurang 7.500. Nah, bedanya di sini lagi nih. Ya, jadi kalau hilir
dia kebagian si NCI-nya. Karena di dalam diri si yang jualan, PT Andalas tadi ada bagiannya CI sama NCI. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Udah itu doang bedanya. Nanti waktu bikin, ini laba bersih ya, saldo laba tetap sama, laporan posisi keuangan tetap sama, kalian hitung nilai investment terakhirnya, dividennya kan ini ya, dividennya 50 juta nih. Jadi bikin jurnal cash to investment, 50 juta kali 75%. Kalau yang bagian NCI, dividennya dapat 50 juta kali 25%. Udah hitung investment terakhirnya 900 tambah 150 kurang 22.500 kurang dividen 990 nih. Kalau yang NCI 330. Dah kita bikin ini sama ya, hapus investmentnya. Nah, persediaan. Persediaan berarti menurut konsol itu persediaan harganya berapa? 50 ya? 50 turunin lagi menurut kan sekarang persediaan itu ada di Nusantara. Ya, nih berarti di dalam 650 juta ini ada persediaan yang dia peroleh dari PT Andalas 80 juta. Menurut dia 80 ya udah dia catat 80. Tapi konsol nggak terima. Konsol maunya itu persediaan harganya 50 ya. So, ada 30 juta perbedaan di antara mereka berdua gitu. Ya, jadi konsol maunya 50. Menurut induk 80, silakan catat 80. Tapi konsol maunya itu harganya adalah 50 gitu. Sehingga persediaan itu muncul selisihnya 30. Dah, selebihnya sama ini. Ya, ini 800 hapus 330, nilai NCI-nya 330. Dah, di second year-nya dia terjual. Ya, yang tadinya belum terjual, sekarang dia sudah terjual. Berarti di sini terjual nih. Ya, dia jadi realize di second year-nya. Ya, berarti tadi yang ke pending labanya nih, yang ke pending ini, yang di atasnya ini bagian laba to investment 22.500 di tahun kedua sah dia menjadi laba nih. Jadi investment tuh bagian laba itu. Yang tadinya NCI-nya unrealized statusnya unrealized sekarang menjadi realized. Kalau dia udah terjual semua, jadi realized di sini. Masuk. Jadi bagian laba yang punyanya induk sekarang kan laba bersihnya 2,5 ya. 2,5 berarti bagian dia 187.500 ditambah sama 22.500 yang kemarin labanya belum diakui. Sekarang dia udah terjual berarti sah jadi realize. Itu. Jadi dia dapat 210. Jadi 187.500 laba tahun berjalan ditambah dengan laba yang ke pending tahun sebelumnya. Kredit ketemu kredit ditambah. Punyanya NCI juga sama, dari 250 dia dapat laba bersih 62.500 plus sama realized gain yang dia peroleh tahun yang dia pending tahun sebelumnya. Jadi laba tahun ini adalah buat dia itu sebesar 70 juta. Dah, tahun kedua terjual. Terjual berarti kan akan ada ini ya, COGS menurutnya si anak induk ya. Karena kan yang jualan induk sekarang. Jual ke pihak ketiga, COGS menurut induk 80. COGS-nya kan harusnya 50 ya. Jadi di tahun kedua ada perbedaan COGS 30 juta. Persediaan udah nggak ada lagi perbedaan di antara mereka. Perbedaan muncul di COGS yang sekarang. Ya, investment hapus, semuanya dihapus di bagian laba NCI-nya. NCI-nya saldonya awalnya 330, yang kemarin 330 nih, tahun sebelumnya, ditambah laba bersih 62.500, ditambah realized gain, dikurang dividen 25 gitu. Dah, yang di bagian akhir investmentnya juga sama. Awalnya 990 ditambah investasi awal 187 ditambah 22.500 dikurang 75. Jadi investmentnya adalah 1125. Udah, sampai di sini ada pertanyaan?
Jadi concernnya di situ ya. Catatan pertamanya penjualan. Jadi cek pada saat mau bikin laporan keuangan konsolidasi itu tahun penjualan. Berarti penjualan COGS-nya dihapus. Ya. Pengakuan labanya. Labanya ini lihat dia udah realize atau unrealized. Kalau dia belum masih unrealized, berarti pending dulu labanya. Bikin jurnal bagian laba to investment. Kalau hulu berarti buat induk semuanya buat dia yang ke pending tadi. Tapi kalau hilir dia akan sharing dengan punyanya NCI. Kalau ada NCI-nya, tapi kalau saham dia 100% hulu hilir ya berarti buat dia semua gitu. Ya, jadi kalau dia hilir berarti NCI tadi ada yang unrealized-nya dan ada realized-nya dia kebagian juga gitu. Dah, nanti coba dibaca sambil nunggu yang jam sore, kita akan bahas yang ilustrasi, ilustrasi komprehensif. Di situ akan ada gado-gado, jadi ada dari awal diferensial, ada dia unrealized, realized gain gitu. Ya, dari untuk 1 tahun pembuatan laporan konsolidasian. Sama nanti akan ada soal 55, kita akan bahas di sesi sore. Soal 55. Soal 55 itu juga ada alokasi dari diferensial dan ada si realize unrealized. Ya, ada pertanyaan?